فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى أم سيدنا حسن رضي الله عنه إلى أم سيدنا حسين الشهيد رضي الله عنه إلى أم سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه إلى أم سيدنا محمد البكر رضي الله عنه إلى أم سيدنا جعفر الصديق رضي الله عنه إلى أم سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أم سيدنا الإمام الشيخ محمد الفقيه رضي الله عنه إلى أم سيدنا محمد الهادي الشعبي رضي الله عنه إلى أم سيدنا الإمام القدس الحكيم عبد الله بن أمير أحمد رضي الله عنه إلى أم سيدنا الإمام الحكيم محسن بن علي البعثي رضي الله عنه إلى سيدنا الإمام الحكيم محمد الثاني الحفيظ الألوي رحمه الله تعالى إلى أم سيدنا الإمام الحكيم أنكار المسلمين فالعلوي رضي الله عنه أن الله يغفر له ويرحمه ويعين ويهديه في الدين والدارين ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاته وعداله في الدين والدنيا والآخرة عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البلد إلى روح سيد الشيخ علي الخوس رحمه الله تعالى إلى روح سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراوي رضي الله عنه إلى روح سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى إلى روح سيد الشيخ يحيى الشعراوي رحمه الله تعالى إلى روح سيد الشيخ يحيى رحمه الله تعالى إلى روح سيد الشيخ رحمه الله تعالى إلى روح سيد الشيخ أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد رجاله في الدين والدارين ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم ونفحاته وأمداده في الدين والدنيا والآخرة عن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah na'amahu wa yukafi mazidah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassadat lisani wa qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min 'abdillahi Allah ya rabbana wa tashkuruna bi ni'matika salihin fi dunyana wa akhirana ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumuhi fid dharain amin. Masih tentang faidah membaca sholawat menurut Imam Syafrawi. Wa minha anna al-malaikata tusalli ala sahibiha ma dama yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah membaca sholawat bahwasanya malaikat itu bersolawat atas pemiliknya, orang yang membaca solawat. Mada yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selama ia membaca solawat kepada Rasul. Jadi kalau tadi kita membaca 300 tak sampai 15 menit, maka 15 menit itu malaikat mendoakan kita. Jadi silakan nanti kalau menjadikan 1000 ditambah di rumah. Jadi selalu yang pendek-pendek itu latihan. Jadi faidah membaca sholawat diantaranya adalah malaikat senantiasa
membaca sholawat kepada orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasul. Wa minha annaha tazidul majalisi. Di antara faedah sholawat itu bahwasanya sholawat itu menjadi hiasan majelis. Jadi kalau majelis ngumpul-ngumpul ada sholawat, maka sholawat itu menjadi penghias majelis. Bahkan di dalam kitab Syarah Roti itu dijelaskan, kalau sudah ngumpul membaca sholawat Rasulullah, terserah sholawat apa yang dibaca, maka tempat itu mengeluarkan aroma bau. Aroma itu membumbung sampai ke langit. Jadi saat malaikat mencium bau harum itu, maka salah satu malaikat mengatakan ini adalah aroma bau majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau ada majelis ada baca sholawat, dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan majelis itu juga mengeluarkan aroma bau yang khusyuk. Jadi kalau ada sholawat ada bau harum, bau busuk kalau tidak ada baca sholawat di situ. Bau yang harum atau bau busuk itu tidak akan bisa dicium aromanya oleh as-saqalain. Siapa saqalain? Manusia dan jin. Selain manusia dan jin semuanya mencium aroma harum dan aroma busuk tadi. Wa minha annaha tazilul majalisi wa tanfil faqr, dan meniadakan kefakiran. Jadi dari mana? Tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya sholawat itu meniadakan kefakiran. Kemudian wadaiqul aisyih, meniadakan sulitnya penghidupan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu susah, penghasilan kurang, tidak banyak, maka sering-seringlah baca sholawat. Dengan sholawat itu menolak rezeki yang tidak masuk menjadi masuk. Wa minha annaha yantamisu biha madalul khairi. Kemudian di antara faedah membaca sholawat itu, sesungguhnya sholawat itu yultamisu biha madalul khairi. Orangnya itu kuat diprasangkakan kebaikan. Jadi orang yang senantiasa membaca sholawat itu akan senantiasa mampu untuk berbuat kebaikan. Jadi mampu berbuat kebaikan. Wa minha anna fa'ilaha awlanihi sallallahu alaihi wasallam yauman qiyamati. Kemudian di antara faedah sholawat itu, sesungguhnya pelakunya orang yang membaca sholawat itu adalah lebih utama kepada Nabi SAW. Jadi kalau dalam hadis itu akramukum alayya aksarukum alayya sholat. Jadi kalau Rasulullah itu lebih dekatnya kalian kepadaku adalah lebih banyaknya kalian membaca sholawat kepadaku. Jadi orang yang banyak baca sholawat itu orangnya lebih utama di sisi Rasulullah SAW. Wa minha annahu yantafi'u wa waladuhu biha wa bisawabiha. Lagi faedah sholawat itu adalah orang yang membacanya dapat manfaat dan anaknya juga dapat manfaat. Jadi kalau si bapak yang membaca sholawat, maka yang mendapat manfaat itu bapak dan anaknya. Kalau dalam kitab yang lain disebutkan sampai kepada cucu. Jadi kalau ibu-ibu sekarang yang membaca sholawat, bapaknya baca sholawat, maka cucunya mendapatkan berkat sholawat. Wa kadzalika man uhtiyat fi sahifatihi. Begitu juga orang itu akan mendapatkan sholawat faedah jika sholawat itu dihadiahkan kepada catatan amal seseorang. Umpama kita baca sholawat, kita hadiahkan kepada si fulan bin fulan, maka nanti anaknya si fulan bin fulan yang kita hadiahkan pahala sholawat itu memperoleh
sholawat. Wa minha annaha taqarrabat ila Allah azza wa jalla wa ila Rasulillah sallallahu. Wa minha annaha taqarrabat ila Allah azza wa jalla wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah salawat itu sesungguhnya salawat itu taqarrabat ila Allah azza wa jalla wa ila Rasulih, mendekatkan orangnya kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi salawat itu yang berperan aktif mendekatkan si pembacanya kepada Allah dan Rasulullah. Jadi taqarrabat, mendekatkan. Wa minha annaha nurun li sahibiha fi qabrihi. Salawat itu kemudian nanti menjadi cahaya bagi pemiliknya di kuburannya. Oleh karena itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau mati di saat maka salawat itu menjadi cahaya di dalam kuburan. Kuburan itu bila gulita petang aja ya. Tidak ada cahaya matahari di sana, tidak ada gelap, tidak ada siang dan malam, tidak ada pinggir kanan kiri, tidak ada timur selatan, tidak ada barat dan utara. Maka kata Rasulullah, "Mal mayyitu illa kal gharibul mughawwas." Jadi tidaklah mayat yang meninggal di dalam kuburannya itu melainkan seperti orang yang tenggelam terombak ambing. Jadi kalau orang sudah tenggelam di lautan, maka tidak nampak barat dan timur, selatan dan utara. Mereka terombak ambing, tidak tahu pinggir tapi tidak tahu. Jadi kalau mati maka sholawat itu menjadi cahaya bagi pemiliknya. Wa yauma hasyrihi, menjadi cahaya pada hari ia dikumpulkan di padang mahsyar. Waktu dikirim pada mahsyar maka itu menjadi cahaya. Wa ala sirati, kemudian nurun ala sirat, menjadi cahaya di atas jembatan. Jadi saat catatan amal diberikan, yang kanan dapat dari sebelah kanan, yang kiri dapat dari sebelah kiri, kemudian ada yang dapat dari punggungnya, dilemparkan lewat punggung, maka nanti setelah itu akan menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim dikatakan gelap gulita luar biasa, maka di situ salawatnya menjadi cahaya. Dalam kitab Tadbir Mustafa, Rasulullah mengatakan besok ada umat Rasulullah itu yang berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu dalam keadaan ngisot. Jadi kemudian ngisot. Setelah itu terpleset dan menggantung. Jadi berlainan tangannya kepada Rasulullah saat lewati jembatan Shiratal Mustaqim. Saat itulah sholawatnya datang. Sholawatnya datang kemudian mendirikan dia di atas jembatan Shiratal Mustaqim dan menuntunnya sampai ke akhir, ke ujung jembatan itu. Dikatakan orang yang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu jarak tempuhnya 500 tahun perjalanan. Jadi beruntunglah kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan baca sholawat itu menjadikan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annaha tansiru 'ala al-aqdar. Wa minha annaha tansiru 'ala al-aqdar. Sholawat itu menolong atas musuh-musuh. Jadi kalau kita punya musuh kita, ya musuh kita banyak. Ada yang musuh tampak, ada yang tidak. Musuh yang tidak tampak itu ada dua. Kalau dari dalam itu nafsu, musuh yang tidak tampak dari luar itu adalah setan. Jadi bisa menolong itu. Ya, kalau nafsu itu bagaimana dengan syahwat? Kalau nafsu itu yang enak di badan itu namanya nafsu. Pokoknya enak. Yang enak-enak itu pokoknya itu namanya nafsu. Enaknya sebagai mobil, kalau jaga enak sebagai mobil, itu namanya nafsu. Kalau makan nyaman, enaknya nyaman, itu namanya nafsu. Tidur di tempat panjang kalau enak itu nafsu. Jadi nafsu itu banyak, semakin pintar orangnya, pintar nafsu.
Wa tudhirul qalba minan nifaqi was shalah. Sholawat itu juga membersihkan hati dari sifat nifaq dan kerak di dalam hati. Jadi munafik. Maka Rasulullah dalam hadisnya, kita belum baca hadis, nanti hadisnya di depan. Ini hanya membaca tentang fadilah, keutamaan dan faedah. Jadi untuk mengikis hati dari sifat nifaq itu diantaranya adalah membaca sholawat. Maka tadi malam disebutkan di kulli syai'in taharatun wa taharatu qulubil mu'min as-shalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, untuk setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati orang-orang mukmin adalah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hati muslim kan banyak sampah, itu banyak. Ada sifat hasud, ada riya, ada namimah, ada sum'ah, ada ujub dan sebagainya. Banyak sekali dalam hati kita itu, penyakit-penyakit itu banyak. Lalu untuk membersihkan itu ada dua cara. Pertama, paling tidak dua cara. Pertama adalah dibimbing oleh seorang murabbi, oleh guru. Jadi guru yang sudah mendapat sanad dari gurunya, bersambung sanadnya kepada Rasulullah itu di. Jadi guru di cara untuk menghilangkan sifat hasud, riya, dengki, sum'ah dan ujub itu dididik oleh guru. Yang kedua, membaca sholawat kepada baginda Rasul. Yang ketiga adalah mujahadah, paling tidak kalau nampak. Mujahadah itu adalah olah batin dengan ilmu. Kita tahu ilmunya, kemudian dipraktekkan, kita lakukan, maka itu dikatakan olah batin. Jadi mujahadah. Maka kata ulama, bermujahadah dengan ilmu itu lebih lama dibandingkan membersihkan hati melalui guru. Jadi guru itu paling cepat membersihkan hati yang rusak. Jadi kalau hati kita ini kotor banyak, maka gurulah tempat kita membersihkan. Kalau kita menggunakan mujahadah lama bisa 2 tahun. Kemudian wa minha annaha tujibu mahabbatal mu'minin wa la yakrahu sahibaha illa munafiqun dhahirun nifaqih. Di antara kaidah sholawat tadi adalah bahwasanya sholawat itu menjadikan sifat kecintaan orang-orang mukmin kepada pemiliknya. Jadi kalau kita baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, baca sholawat, maka sholawat itu menjadi sebab orang-orang mukmin cinta kepada kita. Tidaklah benci kepada orang yang membaca sholawat, melainkan orang itu memiliki sifat munafik yang terang-terangan. Orang benci kepada orang baca sholawat ini, maka ia memiliki sifat munafik di dalam hatinya. Illa munafiqun dhahirun nifaqih, melainkan orang yang munafik yang tanpa sifat munafik. Wa min hadhihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manamih. Di antara kaidah baca sholawat itu adalah melihat baginda Rasul di dalam tidur. Jadi bermimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, man ro'ani faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamsalu bi. Barang siapa man ro'ani di mana, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ro'ani, maka sungguh ia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamsalu bi. Maka sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Jadi kalau mamanya besok-besok nanti mana memilih Rasulullah, Rasulullah itu Rasul, betul Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh syaitan. Kemudian dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amin menjelaskan, beliau mendapat keterangan dari gurunya Syekh Azaim. Syekh Muhammad Amin ini adalah mursyid tarekat Naqsyabandi. Beliau orang Mesir, menulis kitab namanya Tanwirul Qulub. Kata beliau mendapatkan keterangan dari gurunya, orang wali itu tidak bisa diserupai oleh syaitan. Jadi kalau bermimpi wali, bermimpi berjumpa dengan, umpamanya bermimpi Syekh Nabi Muhsin al-Hidwan,
bermimpi Abdul Qadir Jailani, bermimpi Abdul Wahab Syahroni, bermimpi dengan wali-wali lain, maka itu betul itu adalah mereka. Karena berdasarkan keterangan itu, wali itu tak bisa diserupai oleh setan. Jika saya mimpi kok berada kat kiri, kenyamanan kotak, bukan wali. Mengapa wali itu tak bisa diserupai setan? Karena wali itu di setiap tarikan nafasnya dia pernah lupa wali. Ala inna awliya illa lillah khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah itu punya wali. Wali itu kata Imam Ghazali, ciri sederhananya adalah tidak susah, tidak panik. Jadi tidak pernah susah. La khaufun, tidak takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak susah sedih. Maka besok ia tidak ada dan tiada yang biasa saja. Sifat wa in aksarnya fakir kopi. Di antara keutamaan membaca sholawat tadi adalah memimpi Rasulullah, dan jika banyak membaca sholawat maka berjumpa dengan Rasulullah firiyatullah, dalam keadaan sadar. Jadi bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur. Wa minha annaha tuqallilu min irtiwari sahibiha wa hiya min afraqil amal. Di antara faedah baca selawat tadi adalah menyedikitkan dari diribah. Orang yang membaca selawat itu sedikit diribah oleh orang. Orang yang membaca selawat itu juga sedikit menghibah orang. Mudah-mudahan tak menghibah orang. Orang itu jangan suka-suka memuji orang. Alasan itu cuma boleh, dia boleh. Dia jangan suka-suka. Ada tetangga yang menghibah. Wahia min abrokin aknani wa afdoliha wa aksariha naf'an fid dunya wal akhirah. Sholawat itu adalah lebih bagusnya amal. Jadi sebaik-baiknya amal kepada Allah ya sholawat itu. Kalau berzikir sholawat maka kita dapat dua-duanya. Mengapa? Dalam kitab Nurul Nasi disebutkan saat seseorang membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, berarti yang disebut itu dua. Yang pertama yang disebut Allah sallallahu Allah ala Muhammad. Jadi yang disebut Allah dan baginda Nabi Muhammad. Maka kalau membaca sholawat dua yang kita sebut, dua kita ingat Allah dan Rasulullah. Maka dikatakan lebih baiknya amal. Wa afdhaliha, dan lebih utamanya amal. Wa aksariha naf'an fid dunya wal akhirah, dan paling banyaknya manfaat di dunia dan akhirat. Kalau baca selawat tadi malam disebutkan, berarti Allah akan memenuhi hajat orang itu 100. Jadi 100 hajat Allah penuhi. 30 Allah berikan di dunia, 70 Allah berikan di akhirat. Wa baina dzalika minal umuri allati la tuhsa. Dan selain itu, tadi selain dari lebih bagusnya aman, lebih utamanya aman, lebih banyaknya manfaat di dunia dan akhirat, dan selain itu adalah pahala yang tidak terhitung. Saya tidak melawan itu pahalanya tak bisa dihitung, tak terhitung. Kalau hadis Rasulullah, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu biha asyra. Barang siapa yang membaca sholawat atasku sekali, maka Allah bersolawat sallallahu alaihi biha asyra. Maka Allah bersolawat atasnya sebab 1 kali 10 kali. Allah yang 10 kali. Ini pernah ditanya oleh seorang wali Allah namanya Abu Muhammad. Jadi Syekh Muhammad Abu Nawahid Asy'ari. Beliau bermimpi Rasulullah ibadah kepada Rasulullah. Jawaban Allah, salawat Allah kepada orang yang berselawat 1 kali dibalas 10 kali, apakah dalam
baginda Nabi Muhammad. Hadir dari dulu di dalam membaca sholawat. Jadi waktu dulu. Jadi pejamkan mata sallallahu alaihi Muhammad, lisan mengatakan sallallahu alaihi Muhammad, di dalam otak menerjemahkan ya Allah tambahkanlah rahmat takdirmu kepada Rasul, di dalam hati mengatakan begitu. Itu hadir kamu. Saat wali Allah namanya Abu Mawahib Syadili bertanya, apakah jawaban Allah 10 kali itu terhadap orang yang hadir hatinya atau lupa? Kata Rasulullah, itu untuk orang yang hatinya lupa. Bagi mereka yang hatinya tidak lupa membaca sholawat, hadir khusyuk, maka pahalanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulullah ala Muhammad amin nangis rindu kepada Allah, tak tahu lagi pahalanya seperti apa. Yang tahu kepada Rasulullah cuma Allah. Maka paling sedikitnya kata baginda Rasul kepada Abu Bakar itu, man shalla alayya kullal yawm wa kullal layla ala sholawat. Jadi kalau membaca 3 kali sholawat setiap hari, 3 siang 3 malam, ubani bersyukur ilahi Rasulullah, karena cinta kepadaku dan rindu kepadaku, itu Allah ampuni dosa siang dan malam hari. 3 kali, kemana kalau 100 kali? Tapi rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, sambil nangis mencucurkan air mata. Rindu kepada Rasulullah, maka tak tahu lagi bagaimana balasan Allah. Waqad qara'tuka fi dzikri wa alima wa biha walakin ya akhi alaiha fa innaka min afdhalil basairil a'mal. Maka kata Imam Syafi'i, aku telah memberikan kecintaan kepadamu dengan menyebutkan sebagai pahala-pahala sholawat. Jadi di depan kita akan bahas Allah, kalau ke depan Allah akan bahas tentang pahala-pahala sholawat. Jadi kata Imam Syafi'i, wala zikri ahli alaiha fa innaha min afdhalil basairil a'mal. Maka senantiasa menetaplah atas sholawat, sering-seringlah membaca sholawat, senantiasa bersolawat, karena sholawat itu adalah lebih utamanya simpanan amal. Ini lebih utamanya simpanan amal. Waqad amarani biha aidan maulana Abu Abbas al-Kibir alaihi salam wa qala lazim alaiha ba'da kulli yawmin ila tulu'i syamsi thumma qullaha akhiraha min satatiban wa qultu lahu sam'an wa ta'atan wa aqalani wa li ashabi bidzalika khairud dunya wal akhirah wa taysirur rizqi. Jadi kata Imam Syafi'i telah memerintahkan kepadaku Khidir alaihi salam untuk senantiasa membaca sholawat dan berzikir selesai subuh. Jadi setelah subuh baca sholawat setiap hari sampai terbit matahari. Maka beliau itu senantiasa melakukan itu hingga beliau mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan rezeki yang besar. Jadi gampang rezeki. Jadi dengan baca sholawat rezekinya mana? Silakan dicoba. Pokoknya kasih bisa terakhir, wallahu a'lam. Seperti biasa, terakhir nanti dia tutup dengan hadir pahala yang bisa hadiahkan kepada kalian yang sudah dibaca, untuk kita hadirkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ala hadhihi ya wa